Selamat pagi Pak Andrin, bagaimana kabarnya juga Pak? Puji Tuhan, saya sehat juga Pak. Syukurlah kalau Bapak kondisinya sehat-sehat ya Pak. Bapak pagi ini ada sesi coaching bersama Ibu Trine ya Pak? Iya benar Pak. Saya berencana di jam 9 nanti saya akan melakukan coaching bersama Ibu Trina. Baik Pak. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti ya Pak. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang Bapak laksanakan kepada Ibu Trina. Nah, apakah Bapak sudah siap melakukan proses coachingnya Pak? Ya Pak, saya sudah siap. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Andrin yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Ibu Trina. Oh iya, baiklah Pak. Sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan Pak. Dan nanti saya akan bertanya kepada Bapak ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Baik Pak. Nah jadi Pak, poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak Pak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu dimulai dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Pak. Iya Pak. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya Pak. Iya. Iya. Selanjutnya kompetensi ini dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presensi, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa. Di sini Pak, Bapak bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach Bapak nanti. Kemudian Bapak bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Bapak bisa juga merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti. Dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah Bapak sudah jelas pada rubrik penilaiannya Pak? Iya Pak. Ya saya pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti di dalam coaching Pak. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan. Baik Pak. Selanjutnya izinkan saya bertanya lagi ya Pak. Ya silakan Pak. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti Pak? Oh iya Pak. Jadi saya pada saat melakukan coaching saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Itu yang pertama nanti Pak tentang kehadiran penuh. Yang kedua nanti tentang mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya, baik Pak. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi itu Pak, bagian mana yang secara spesifik Bapak inginkan saya observasi Pak? Baik Pak, untuk spesifik yang ingin saya diobservasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oh, baik Pak. Berarti fokus kompetensi coaching yang Bapak ingin saya observasi ya Pak, yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Iya Pak. Iya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Ya, silakan Bu Trina. Baik Pak. Silakan duduk Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Bu Trina, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sayang. Saya harap Bu Trina juga dalam keadaan baik-baik juga. Kita juga dalam keadaan baik-baik. Ya Pak, terima kasih Pak. Oh ya, kemarin Ibu kayaknya ada mau bilang sesuatu yang ingin kita bicarakan. Betul sekali Pak. Saya memang ingin sekali berdiskusi dengan Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi Pak. Baiklah Bu, terima kasih sudah ingin berbagi cerita dengan saya Bu tentang apa yang dihadapi. Tapi apa yang kira-kira bisa saya bantu tentang permasalahan kira-kira? Iya, terima kasih Pak. Begini Pak,
kemarin kan saya melakukan asesmen formatif. Setelah saya koreksi hasil asesmen itu, saya menemukan banyak siswa yang nilainya masih sangat rendah, Pak. Jadi saya agak kecewa, Pak. Kenapa ya? Apakah ada yang salah dari cara saya mengajar? Gitu, Pak, kira-kira. Ibu kecewa. Jadi kalau begitu, coba Ibu ceritakan bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan. Iya, Pak. Sebenarnya proses pembelajaran yang saya lakukan, saya sudah menerapkan pembelajaran kooperatif, Pak. Siswa mendiskusikan LKPD secara berkelompok, lalu melakukan presentase hasil diskusinya, kemudian tanya jawab dengan kelompok. Namun saat saya memberikan tes formatif, masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah, Pak. Jadi berkaitan dengan masalah tersebut, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Setelah asesmen, biasanya Pak, saya meminta siswa yang nilainya rendah untuk mempelajari ulang materi dan menanyakan bagian-bagian yang masih belum dipahami supaya bisa saya jelaskan kembali, Pak. Jadi setelah Ibu melakukan hal tersebut, ya kira-kira bagaimana respon mereka atas solusi yang Ibu berikan? Apakah masih ada hambatan-hambatan yang lain Ibu temukan? Memang Pak, beberapa siswa mengikuti arahan untuk mempelajari ulang materi. Namun, beberapa siswa yang lain masih sulit mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya, Pak. Berarti ya siswa sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangan dengan mempelajari ulang materi. Ya, namun terkendala dalam menemukan konsep materi. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit menemukan pemahaman konsep dengan yang satu dengan yang lain? Iya, Pak. Menurut saya sih, Pak, kemungkinan karena siswa tersebut masih kurang ya dalam memahami konsep dasar materi sebelumnya dan mungkin berhubungan dengan gaya belajar murid, Pak. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid kita itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya di memori gaya belajar? Ini kan Pak, saya melihat dari hasil jawaban yang saya analisis, sebagian besar murid salah dalam menggunakan konsep-konsep dasar, sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antar konsep menjadi kurang tepat, Pak. Jadi kalau tentang faktor gaya belajar mereka, saya melihat Pak, kecenderungannya siswa-siswi yang nilainya rendah ini suka menggambar diagram, Pak, atau bagian yang mirip seperti mind mapping begitu, Pak. jadi baiklah Bu, jadi saya sangat tertarik dengan penjelasan Ibu mengenai konsep-konsep dasar dan kecenderungan kita itu yang suka menggambar. Lalu solusi apa yang Ibu pikirkan untuk membantu siswa kita mengatasi masalah yang mereka hadapi? Begini Pak, karena siswa sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar kan Pak, makanya saya akan memberi bantuan pembelajaran dengan strategi scaffolding Pak, dan juga dengan menerapkan nanti itu persebaya. Itu kira-kira Pak. Ya benar Bu. Jadi saya sangat sepakat itu. Karena dengan scaffolding dan tutor sebaya itu akan membantu siswa kita yang meningkatkan pemahamannya, terutama mengenai konsep dasar dan menghubungkannya konsep yang satu dengan konsep yang lain. Iya Pak, maksud saya juga begitu Pak. Jadi apakah Ibu punya gambaran atau solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid, terutama dalam memahami materi? Mungkin nanti juga Pak saya akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media yang mirip mind mapping gitu Pak, supaya siswa nanti dapat lebih mudah memahami keterkaitan materi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah itu maksud saya. Ibu juga menyusun pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Ya dengan demikian akan membantu mereka memahami konsep materi yang sudah materi dengan mudah. Iya Pak. Nanti saya akan mencoba Pak menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut nanti Pak dalam pembelajaran. Oh, jadi nah sekarang kapan kira-kira Ibu yang bisa dilanjuti masalah ini? Kemungkinan nanti Pak saya akan coba untuk menerapkannya di pertemuan berikutnya Pak. Terus kira-kira apa yang Ibu persiapkan nanti menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Iya, saya sudah
mempersiapkan perangkat pembelajaran Pak yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang seperti main mapping tadi Pak. Jadi untuk menjalankan komitmen tersebut, apakah ada pihak-pihak yang Ibu libatkan? Pastinya Pak. Nanti saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih baik Pak untuk dijadikan tutor sebaya nanti gitu Pak. Baiklah Bu Trina, saya sangat senang mendengarkan komitmen Ibu yang telah disampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan siswa-siswi kita dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapat nilai asesmen yang bagus ke depan. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan dan juga pertanyaan-pertanyaan Bapak sudah menggugah pemikiran saya. Terima kasih ya Pak, sehat. Ya, sama-sama Bu Trina, sukses untuk Ibu. Terima kasih Pak, sukses juga Pak untuk kita. Jadi saya permisi dulu Pak Ya, ya. silakan. Silakan Bu Trina. Wah, Pak sehat, luar biasa coachingnya tadi Pak. Sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Pak, perasaannya bagaimana setelah perasaan Bapak ya? Bagaimana setelah melakukan coaching ini Pak? Ya, saya setelah melakukan coaching tadi Pak, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching sehingga semua permasalahan-permasalahan dari coaching itu bisa tersampaikan. Baik Pak sehat. Pada saat coaching tadi tuh Pak, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Sehat harapkan pada kompetensi coaching Bapak, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi Pak? Iya Pak, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa mampu fokus, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Iya baik Pak. Jadi sudah tercapai ya Pak tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan ya Pak? Iya, menurut saya sudah Pak. Oh iya, izinkan saya Pak menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Berdasarkan observasi saya tadi Pak, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan baik, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita ya Pak. Iya Pak. Kemudian Bapak sudah melakukan atau menanyakan tujuan kepada coaching. Dalam sesi coaching itu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bapak juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching ya Pak, dimana tadi saya lihat Bapak fokus dengan coaching, artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh atau Bapak sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi yang kita lakukan tadi Pak. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang saya inginkan dari observasi ini ya Pak. Iya. Iya. Menurut saya itu sudah sangat baik Pak. Yang apa yang Bapak lakukan, kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai semua harapan yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Yang semua kompetensinya menurut saya sudah tercapai Pak. Baik Pak, saya sangat senang mendengarnya Pak. Terima kasih Pak atas umpan baik yang sudah Bapak berikan. Iya, sama-sama Pak Sehat. Dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang perlu dikembangkan berikutnya? Oh, baik Pak. Jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun menyusun pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga nanti Pak pada saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan coaching bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahan. Baiklah Pak, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya Pak.
Semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching ya Pak. Iya Pak, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih bagus Pak. Kira-kira Pak, ada hal lain nggak yang ingin disampaikan lagi Pak? Oh, nggak lagi Pak. Oh iya Pak, kalau nggak ada lagi Pak, untuk saat ini sudah kita cukupkan dulu ya Pak. Sampai ketemu lagi ya Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Amrin.